Bibar bincang bareng karakter anime. Jadi sesuai yang udah aku janjiin ke kalian, aku bakalan ngedatengin satu karakter yang dimana dia ini berperan penting banget nih di anime Naruto. Tapi sampai sekarang di anime Boruto belum pernah ditampilin, apalagi di BTBV. Dan yaps, seperti yang udah aku janjiin, kita bakalan panggil Tsunade Senju. Jadi karakter kali ini diisi oleh Tsunade Senju. Oke, sebelum mulai, Tsunade Senju bisa dikasih sapaan hangatnya ke penonton kita kali ini. Oi, para shinobi dan kunoichi pendengar setia, Tsunade di sini. Biasanya aku sibuk sih, ya kalian tau lah. Tapi hari ini aku luangin waktu buat ngobrol sama kalian. Selamat datang di Bibar. Oke, itu dia sapaan hangat dari Tsunade Senju nih. Jadi kita udah punya 4 pertanyaan khusus nih untuk Tsunade, yang dimana ini dikasih langsung sama penonton aku di TikTok. Dan ini ada satu orang yang ngasih 2 pertanyaan. Jadi kayaknya kita harus mulai aja dari pertanyaan pertama. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama nih. Ini pertanyaan dari Zaz, yang dimana dia menanyakan tentang menurut Nyonya Tsunade, bagaimana masa depan ninja yang Nyonya Tsunade harapkan. Mau tahu masa depan ninja versi aku nih? Aku udah capek sebenarnya lihat anak-anak mati demi misi dan ego negara. Cukup Nawaki dan Dan yang jadi korban sistem bodoh itu. Dunia yang kuperjuangkan itu sederhana. Ninja bukan alat yang gampang dibuang. Aturannya cuma 3. 1, nyawa di atas misi. Jadi gagal misi bisa diulang. Nyawa teman gak bisa. Pulang harus hidup. Kedua, wajib ada ninja medis. Bahwa penyembuh ke perang itu bukan lemah, itu strategi biar selamat. Ketiga, percaya yang mudah. Tugas aku tuh cuma sebagai Hokage, bukan untuk ngerestrict mereka. Aku juga tamengnya, biarin aja mereka salah, biarin mereka belajar. Bocah kayak Naruto sama Sakura itu visinya udah jauh banget. Pastinya gak bakalan kejebak dendam kayak kita dulu. Oke, jadi menurut Nyonya Tsunade itu sederhana banget ya. Ninja itu bukanlah alat yang gampang untuk dibuang. Oke, menarik banget nih. Pertanyaan pertama udah dijawab sama Nyonya Tsunade. Sekarang kita bakalan masuk ke pertanyaan kedua nih. Ini masih dengan penanya yang sama, si Zaz. Dia nanya siapa ninja yang paling membuat Nyonya Tsunade terkesan selain Naruto ya. Sebenarnya ada 4 orang sih atau 4 karakter, yaitu si Sakura Haruno, Jiraiya, Shikamaru Nara, dan juga Kakashi Hatake. Sakura Haruno karena dia adalah murid kesayangan dan dia tuh punya tekad yang pantang menyerah. Sedangkan Jiraiya itu aku sangat menghormati kekuatan, dedikasi, serta filosofi pantang menyerahnya dia. Shikamaru Nara dia punya kecerdasan dan kemampuan taktis. Kakashi Hatake dia sangat mengandalkan kemampuan analisis tempur yang jenius dan loyalitasnya juga tinggi. Oh, jadi ada 4 ya karakter yang bikin Nyonya Tsunade itu terkesan. Tapi yang paling terkesan banget si Sakura Haruno, muridnya si Nyonya Tsunade. Iya benar sekali, karena tekadnya Sakura itu tuh benar-benar besar banget dan dia tuh nggak mau jadi beban bagi timnya dia. Apalagi timnya dia tuh udah kuat-kuat ya, Naruto sama si Sasuke sendiri. Bukan hanya itu, dia juga punya kecerdasan yang sangat besar ya dalam menguasai Byakugo atau teknik penyembuhan tingkat tinggi yang aku rasa tuh gak bisa aku dapetin di tubuh orang lain atau di karakter yang Ya, lain. apalagi kita tahu ya si Sakura ini emang berasal dari klan yang gak terlalu terkenal, bahkan emang gak dikenal ya nama klannya. Tapi dia bisa berusaha banget untuk bisa gak setara banget sih, tapi setidaknya bisa mengejar teman duanya itu, yaitu si Sasuke dan juga Naruto. Walaupun begitu, Sakura ini jenis orangnya dari kecil aja udah kelihatan kemampuannya Iya, dia. dia pintar banget sih, iya. Ya, jadi itu hanya sedikit alasan kenapa aku pilih Sakura. Oh, oke. Jadi jawaban kedua udah dijawab sama Nyonya Tsunade. Sekarang kita bakalan masuk ke pertanyaan yang ketiga nih. Aku lupa, kakek gue juga menjadi salah satu orang yang bikin aku terkesan. Iya. Sorry, kelupaan. Iya, kakeknya kelupaan ya. Dia menginspirasi banget sih. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah saat invasi Pain dan mendengar kabar kematiannya si Kakashi, itu Tsunade waktu itu merasakan apa sih? Jadi saat Katsuyu melaporkan kalau cakranya Kakashi itu sudah menghilang, aku benar-benar marah, frustasi, dan memiliki rasa bersalah sebagai seorang pemimpin. Jadi aku tuh ngerasa Kakashi itu bukan ninja biasa. Dia aset tempur terkuat Konoha sekaligus rekan dekatnya selalu diandalkan sejak aku menjadi Hokage. Jadi aku juga khawatir nih setelah kehilangan Jiraiya, Naruto bakalan kehilangan satu lagi sosok guru. Saat Naruto dalam Sage Mode menanyakan Kakashi, aku aja nggak bisa jawab. Terus Ya, apalagi Kakashi ini berpotensi banget untuk menjadi penggantinya Nyonya Tsunade ya. Iya. Iya bener banget. Ya walaupun emang udah jadi Hokage sih dia.
Ya selama dia menjabat Konoha Ya, tuh dia aman-aman dia aja. ini ya hebat banget sih sebenarnya di masa kepemimpinannya dia, karena dia didampingi sama 2 karakter yang benar-benar berperan penting di PDS 4 itu, ninja yang hebat banget, si Sasuke dan juga si Naruto. Iya, bahkan kemarin saat Hinata diculik sama Toneri Otsutsuki itu di The Last Movie kemarin, Naruto kan pergi ke bulan untuk menjalankan misinya menyelamatkan Hanabi dan juga si Hinata. Di situ saat bulan hampir mengenai bumi, yang membantu untuk memecah bulan itu adalah si Sasuke sendiri. Jadi benar-benar 2 karakter ini berpengaruh besar nih di masa kepemimpinannya si Kakashi. Oke, berhubungan sama pertanyaan kedua ya kalau nggak salah tadi tentang jawabannya si Nona Tsunade yang bilang kalau salah satu karakter ninja yang bikin Tsunade terkesan itu adalah si Sakura Haruno. Nah, ini ada pertanyaan nih, kenapa Nyonya Tsunade itu memilih Sakura Haruno sebagai muridnya nih? Ya alasan terbesar aku karena aku melihat potensi yang mirip dari si Sakura itu mirip sama diri aku sendiri. Ditambah tekadnya dia tuh kuat banget untuk tidak lagi jadi beban tim. Jadi Sakura itu juga punya kontrol cakra yang presisi. Kecerdasannya dia juga tinggi banget untuk menguasai teori medis yang menurut aku rumit ya. Dan dia punya bakat alami yang cocok dengan ninjutsu medis. Yep, benar banget Dinda. Karena itu aku menganggap dia penerus yang ideal untuk mewarisi seluruh ilmu dan teknik bertarungnya aku. Banyak juga yang ingin belajar menjadi muridku, tapi menurut aku Sakura yang paling cocok. Ya, sama halnya dengan yang udah aku bilang tadi juga ya, karena si Sakura ini tuh dia punya motivasi ingin menjadi kuat itu besar banget, sehingga membuat dia itu berlatih benar-benar serius ya. Iya bener banget, dia juga memiliki tekad yang besar banget ya seperti yang aku bilang tadi, dan dia nggak mau ketinggalan, makanya kenapa dia berusaha mati-matian untuk lebih Ya, kuat. apalagi banyak banget yang bilang kalau Sakura itu beban, padahal dia termasuk salah satu ahli genjutsu loh. Iya banyak yang Ya ngakuin dia itu. bukan kebal ya, dia salah satu karakter yang masih bisa dibilang genin yang sudah dengan sangat mudah melepaskan genjutsu itu, kalau gak salah kemarin di hutan apa ya namanya? Oh itu di hutan Iya, kematian itu bersama waktu tim 7. bener. Di situ Sakura cepet banget ngelepasin genjutsu. Dia kena genjutsu sih tapi langsung dilepasin. Iya. Dia bahkan lebih dulu sadar dari Oke. apa yang sering teriak-teriak itu. Oke, jadi ini adalah pertanyaan terakhir nih dari kami dan juga netizen kepada si Nyonya Tsunade. Semoga bisa menjawab ya. Oke, mungkin karena ini adalah pertanyaan terakhir, jadi pertemuannya kita kali ini bersama Nyonya Tsunade di Bibar Bincang Bareng itu kayaknya berakhir sampai di sini ya. Jadi ini aku ucapin dulu kepada penonton yang udah nonton, jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe channel ini. bener banget biar kalian bisa dapat informasi ke depannya dan juga bisa denger lagi nih Bibar bareng karakter yang lain. Oke, terima kasih sudah nonton dan see you di video selanjutnya. Bye bye.